Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di program James. Oke guys, kembali lagi bersama kita di sini. Saya sebagai host D&D Brother, Danang dan Yayan. oh iya, tidak lupa yang menonton channel kami semoga diberikan kesehatan, Amin. diberikan kelancaran rezeki, Amin. dan dipermudahkan segala urusannya. Siap. Amin. Tanpa basa-basi mempersingkat waktu, karena suasananya di sini lumayan agak dingin. Siap, Mas. Kita berada di tempat yang sama, saung tengah sawah. Oke. Spot kesayangan kita. Nah, kita akan menyajikan sebuah konten yang berjudul Penasaran. Oh. Oke, nama basa-basi. Kita akan menyajikan sebuah konten yang berjudul mitos-mitos yang ada di Indonesia. Siap. Oke, mitos-mitos apakah itu? Penasaran? Kita akan bahas sebagian kecil mitos yang ada di Indonesia. Mungkin kita akan memilah mana yang umum, populer didengar masyarakat. Siap. Oke, mungkin kita di sini nggak ngambil banyak, mungkin akan mengambil 5 saja. sampai 6 ataupun Siap. sampai 7 mitos-mitos yang ada di Indonesia. Kita bahas satu persatu, kita artikan saja Mas ya, Oke, Mas, siap. biar tidak lupa Masnya gitu. Oke, siap. Oke, mitos yang pertama yang kita ambil adalah menyapu saat malam hari ataupun maghrib ya, lebih Siap, tepatnya. Kita sering mendengar tidak boleh menyapu saat malam hari ataupun maghrib. Dan saya pun kurang tahu maksudnya itu apa. Itu mitos atau fakta, saya juga belum pernah membuktikannya. Oke. Dan menurut Masnya, menyapu di malam hari itu mitosnya apa tuh Mas? Terus sebenarnya sih nggak ada sih, guys. Cuma mitos aja. Cuma mungkin orang zaman dulu sih menganggapnya kalau menyapu di malam hari kan pergantian dari siang ke malam itu kan residual energinya terlalu tinggi, dan salah satu benda yang bisa seperti kayak menyenggol ataupun menggores makhluk tak kasat mata itu seperti lidi, air panas dan sebagainya. Ya. Situ. Ini Mas, Apa, Mas? aku sepintas ada gambaran bayangan nih tadi. Iya. Apa Mas itu? Kalau aduh bentar, kita agak sila dulu ya. Aduh, ya Allah. Itu tadi saya sepintas ada gambaran ya. Siap. Feeling. Kalau menyapu di malam hari, konon kisahnya, ceritanya kan nyapu kan berbunyi gimana Mas? Srek. Nah, itu kan seperti kita bahas Mbak Gon. Siap. Langsung merinding, guys. Langsung merinding. Kurang lebih seperti itu. Datang ya atau tidak? Kalau ini datang soalnya, guys. Insya Allah. Mungkin kalau pembahasannya seperti itu sih, mungkin kurang lebihnya sama sih. Kenapa kok bunyinya srek? Dia itu kan nggak nampak tanah. Terus waktu dia jalan, otomatis kain yang dia pakai itu
bergesekan dengan tanah, makanya bunyinya srek, srek, srek. Hampir sama sih kayak kita waktu nyapu. Mitos atau fakta, buktikan sendiri. Cut, kita potong yang itu. Siap. Mitos atau fakta, Anda yang bisa menilai. Kita masuk yang kedua, soalnya kita sudah merinding guys. Yang kedua, mitos potong kuku saat malam hari. Apakah arti dari mitos itu mas menurut Anda? Kalau menurut saya sih apa ya, itu masuknya ke filsafat sih guys. Kok masuknya ke filsafat, itu intinya kuku kan kalau diibaratkan seperti umur kita yang selalu bertumbuh. Kalau kita potong mungkin diibaratkan seperti kita memotong nyawa kita sendiri. Mungkin diambilnya sih dari situ aja sih guys kalau menurut saya mas. Kalau menurut masnya gimana? Saya kurang pengetahuan mas. Kalau masalah itu kurang lebih seperti itulah. Soalnya dari orang tua dulu mengajarkan jangan potong kuku saat malam hari. Dan saat bertanya tidak dikasih tahu kenapa. Penjelasannya pun juga kurang jelas. Katanya ojo potong kuku saat bengi-bengi, ojo potong kuku. Ngono. Basa Jawane iki. Dan fun fact lagi guys, kalau mitos potong kuku di malam hari ini nggak cuma di Indonesia saja guys, yang apa mitosnya potong kuku di malam hari nanti memperpendek umur. Di negara-negara maju pun juga begitu guys, seperti Korea, Jepang, Thailand, dan juga Singapura. Oke. Cut. Kita cut yang itu tadi. Pembahasan kurang lebih seperti itu. Ya. Mitos atau fakta. Yang kedua, buktikan sendiri. Nah, menuju yang ketiga. Siap mas. Yang ketiga kita akan membahas mas ya. Siap mas. Mitos menyapu rumah kalau tidak bersih ya. Kalau tidak bersih. Mitos yang sering beredar. Ya. Ini khusus cewek atau cowok mas? Khusus cewek ini. Khusus cewek ya. Mitos ini khusus cewek. Siap. Kalau menyapu nggak bersih, yang beredar ya di masyarakat, bojone bulune akeh, bulunya banyak. Kalau suaminya apa ya, kurang bersih, dalam artian ya brewoken ataupun bulunya banyak. Di mana aja guys? Aku enak mas. Tangan ada, kaki ada. Mana lagi mas? Itu yang itu ada apa enggak mas? Ini ada. Oh, Ini yang bawah. ada. Ini ada. Yang bawah ada apa enggak mas? Yang bawah itu perut itu loh mas. Bukan yang lainnya. Jangan diumbar di sini semua lah. Gak baik. Soalnya kayaknya jodohnya masnya juga nyapunya kurang bersih kayaknya nanti mas. Nanti aku ajarin bersih nanti. Siap. Bahas jodoh ya mas. Oh iya ya. Gajinya. Ini kan masuk jodoh juga mas ini tadi. Disclaimer tit emang ya. Oh nggak apa-apa. Soalnya istri saya katanya waktu kecil nyapunya kurang bersih, makanya saya berewokan kayak gini mas. Kalau itu ya entah fakta atau mitos ya kami juga nggak tahu. Fun fact aja itu. Nah, itu tadi kurang lebih mitos yang Beredar di masyarakat. beredar di masyarakat tentang nyapu yang tidak bersih ya. Khususan untuk wanita ya. Kita di sini bahasnya agak ringan lah. Dan itu di-cut lah ya. Udah kurang lebih seperti itu. Kita masuk yang keempat. Mitos mengenai apa ya? Keluar di senja hari atau waktu maghrib. Ini dikhususkan untuk Kayaknya sih semua mas. Masuk Gitu. semua. tapi lebih dominan ke anak kecil mungkin ya. Mungkin itu salah satunya. Mungkin kita bagi menjadi dua. Untuk yang pertama khusus anak kecil, untuk yang kedua untuk kalangan umum. Monggo dijelaskan pisan lah. Kalau mungkin untuk anak kecil ini dulu loh guys ya.
Dulu kan pemukiman juga nggak sepadat seperti saat ini ya. Dan juga rumah-rumah dulu juga banyak berada di area-area yang masuk ke hutan ataupun banyak pohon yang ada di samping-samping rumah. Kalau itu saya bisa membenarkan, soalnya ada temen waktu saya kecil, kira-kira umur 7 tahun atau 8 tahunan dulu, itu beneran hilang guys. Waktu itu kami itu bermain kelereng atau gundu di pergantian malam atau biasa disebut maghrib ataupun ba'da maghrib. Itu kita bermain kira-kira 7 orang. Kawan saya ini waktu itu kan mengambil kelereng yang jatuh hampir kurang lebih 10 meter dari tempat kita bermain. Nah waktu itu hilang beneran guys. Dan ketemunya kurang lebih itu jam 7 besok harinya di atas pohon besar di depan rumah nenek saya dulu. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau entah itu benar atau tidaknya, kalau menurut saya sih mungkin ada benarnya dan juga ada salahnya. Kalau benarnya mungkin biar anak-anak kecil itu nggak keluyuran waktu maghrib, soalnya bahaya juga. Yang pertama, pandangan kita pun juga berkurang. Kalau rumahnya dekat jalan besar mungkin nanti ada kecelakaan atau apa, soalnya kan anak kecil tahu sendiri ya mas ya. Ya. Seliwerannya itu nggak hati-hati, nggak bisa ditebak. Kalau rumahnya masih di pekarangan kosong gini, ya nanti awas-awas kakinya kena beling lah atau kena paku lah. Itu mungkin penjelasan spesifiknya sih seperti itu ya, kalau secara logis. Menurut saya secara logisnya. Kita lanjut yang ke umum. Yang ke umum itu universal buat anak kecil, orang tua, orang dewasa dan semuanya. Kalau penjelasannya dari pergantian hari tersebut, kan pigmen warna langit itu pun juga berubah. Kenapa bisa berbahaya? Soalnya dari struktur mata kita juga guys, kalau penjelasan ilmiahnya. Jadi waktu dari siang hari ke sore hari dan sore hari ke malam hari itu pigmen warnanya itu berbeda. Itu membuat seperti kita rabun dekat atau rabun jauh. Jadi untuk perjalanan di maghrib ataupun pergantian sore ke malam itu sangat berbahaya. Enggak cuma makhluk-makhluk tak kasat matanya guys, tapi dari kita sendiri juga. Makanya harus ditambah kewaspadaannya. Kalau bisa waktu maghrib atau pergantian sore ke malam itu sebaiknya kita, kalau waktu perjalanan, kita cari tempat yang aman atau warung atau apalah itu, kita berhenti sebentar, sejenak. Nanti kalau sudah habis waktunya atau sudah habis maghribnya, kita bisa melakukan perjalanan. Nah gitu aja sih mas. Ya, dari semua perkataannya Mas Yayan bisa disimpulkan jangan keluar saat senja mulai datang. Diusahakan masnya gitu. Ya itu mitos atau fakta, Anda sendiri yang bisa menilainya. Oke, ini tadi yang keempat ya. Iya, yang keempat mas. Kita akan mengambil 5 lah, biar nggak kepanjangan. Dan ini mitos atau fakta yang terakhir. Mitos atau fakta yang kelima. Mitos yang ringan lah. Mitos menduduki sebuah bantal. Siap. Bantal bahasa Indonesia bantal ya? Iya bantal mas. Bantal tempat kita Alas tidur, tidur. alas tidur itu loh, kepala untuk kepala. Mitos yang beredar ya, kalau menduduki sebuah bantal itu. Iya. Bah, ini saru apa sih? Enggak lah. Enggak ya. Buat pengetahuan umum aja. Ya. Apa itu namanya? Kalau menduduki bantal itu mitos kata masyarakat yang beredar itu Bisul. Bokongnya bisulen. Mungkin kurang lebih ya itu gara-gara mitosnya dulu menduduki bantal. Kata orang tua, kata orang-orang dulu, ojo sampai linggui bantal. Kau wudunen Kok nanti bisulen. Iya.
Tapi ya lambat laun ke zaman yang modern, bantal itu malah disebut, kadang malah didudukin, buat alas duduk biar pantatnya itu empuk, nggak keras gitu kalau duduk di anu. Tapi ya khusus buat pantat sih, iya kan. Iya Mas. Tapi sebagian kalau ada sih, saya juga kadang-kadang ya dudukin, tapi ya nggak apa-apa sih. Ya mungkin nanti saya bisa jelasin secara singkat aja Mas ya. Iya gimana. Mungkin yang dimaksud orang tua zaman dulu kalau kita nggak boleh dudukin bantal nanti bintitan, Mas, apa? Bisulan. Ya kurang lebihnya nggak sopan sih Mas. Ya masa bantal buat kepala didudukin, iya kan? Iya. Mungkin untuk mitos-mitos yang ada di Indonesia yang beredar di masyarakat kita sudahi ya. Siap. Nanti kalau Anda penasaran mitos-mitos apa lagi yang beredar di Indonesia, kita bahas. Tapi komen di bawah kalau penasaran lagi ya, kita nanti akan bahas lebih lengkapnya lagi atau sebagian lah. Siap. Mungkin sekarang kita disuruh pulang soalnya angin mulai kencang, kita di sini mulai kedinginan. Ya, tanpa basa-basi. Aduh. Yo sampai merinding guys, anginnya bianter ya. Anginnya kencang. Kencang. Tanpa basa-basi, kita sudahi malam ini. Dan waktu ini, di detik ini, jam ini, saat ini juga. Banyak banget Mas. Dingin Mas. Siap. Oke. Dan jangan lupa terus pantengin channel kami DNY Brother dengan cara like, komen, dan subscribe. Share-nya jangan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas ya? Ketemu di video-video berikutnya. Siap. See you next time.